pelaksana dan nanti Ibu Ketua Senat MPN Profesor Dr. Isrina serta jajaran Senat, para guru besar, kemudian wabil khusus juga yang istimewa dan sangat saya hormati Ibu Ketua dari Badan Keahlian Sekjen DPR RI beserta semua tim yang telah gabung hari ini dan Bapak Ibu sekalian tamu undangan. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita diberikan kebaikan oleh Tuhan bisa bertemu untuk yang kedua kalinya di mestinya untuk melanjutkan pembahasan tentang hal-hal terkait dengan rancangan undang-undang kedokteran hewan yang dulu pernah kita bicarakan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, acara hari ini dalam bahasa Jogja itu terbacekap. Terbacekap itu untuk poin. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti mohon yang berkenan Bapak Dekan untuk mempresentasikan rancangan undang-undang dan beberapa usulan yang sudah draft yang sudah disiapkan. Dan yang ketiga, sebelum itu tentunya pimpinan dari Badan Keahlian DPR untuk memberikan sambutan ataupun arahan terkait ini, baru Bapak Dekan menyampaikan presentasi. Setelah itu pertanyaan atau diskusi dan nanti ada kesimpulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan pada pimpinan dari Badan Keahlian DPR RI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, budaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan di jauh karena di tempat yang sama sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, jadi sekitar 7 bulan yang lalu lah ya, kita bersua dengan Bapak dan Ibu yang terhormat, tetapi Pak Agung aja sudah lari dengan nama saya, padahal waktu itu saya yakin fotonya juga masih ada, dan kalau cek di Google gitu ya, muncul itu konsultasi publik atau apa ya, diskusi FGD terkait dengan ilmu pendidikan kedokteran hewan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga nah, izin saya sapa Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya memperkenalkan saya dan anggota tim yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang terhormat tentunya di sini sudah hadir dan nanti akan menjelaskan terkait dengan substansi materi baru dari usulan baru dari RUU Kedokteran ini, Bapak Profesor Dr. Erlangga Tojo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Andi Sandi selaku Sekretaris Universitas Gajah Mada yang sampun meluangkan waktunya. Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman dari Badan Keahlian DPR. Jadi rancangan undang-undang, kalau kami masih menyebutnya pendidikan kedokteran hewan ini sudah dibahas bersama-sama antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Saya kira pada waktu itu sudah disampaikan salah satu hal penting kenapa rancangan undang-undang ini diperlukan, karena kita sebagai anggota Badan Kesehatan Hewan Dunia ini belum memenuhi beberapa persyaratan yang seharusnya dimiliki. Yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita laksanakan, tetapi terkait dengan Veterinary Statutory Body, undang-undang yang mengatur pendidikan kedokteran hewan dan standar nasional pendidikan kedokteran hewan,
dan undang-undang yang mengatur praktik kedokteran hewan ini belum kita miliki di Indonesia. Apa fungsi PSB itu? Yang pertama tentu dia berfungsi untuk mengesahkan standar pendidikan kedokteran hewan, kemudian melakukan registrasi dokter hewan yang diluluskan, kemudian mengatur layanan kedokteran hewan dan meningkatkan mutu layanan kedokteran hewan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan kedokteran hewan, dan melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran hewan. Saya kira fungsinya sangat penting. Sementara di sisi yang lain di ASEAN, kita Indonesia ini belum memiliki PSB. Filipina, Thailand, Malaysia maupun Vietnam itu sudah memiliki. Bagian kedua itu kami usulkan untuk menampung kebutuhan veterinary statutory body yang kita sebut dengan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Prof. Teguh atas penjelasannya. Intinya tadi ada 2 substansi yang diusulkan untuk masuk ke dalam draft RUU di depan. Jadi kalau kita bicara konsil, itu sebenarnya diskusi pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Prof. Teguh, Bapak dan Ibu dari Senat, dari Dekanat, dari Asosiasi Dokter Hewan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia, Prof. Aris. Mohon maaf apabila tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas masukan terkait dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang pendidikan kedokteran hewan yang kami tadi singkat di Propuan supaya menawan yang tadi Prof. Teguh sampaikan. Rancangan undang-undang tentang pendidikan kedokteran hewan saat ini masih dalam proses penyiapan penyusunan di Badan Keahlian DPR RI, di mana unsur-unsur supporting system DPR yaitu di Badan Keahlian DPR masuk dalam satu tim yang akan menyusun mulai dari perancang undang-undang, analis legislatif, analis APBN maupun tenaga ahli di alat kelengkapan DPR. Pada kesempatan hari ini, FGD ini dilakukan dalam rangkaian konsultasi publik untuk mendapatkan masukan sebesar-besarnya dari stakeholders. Nah, materi terkait dengan RUU ini yang kami dapatkan dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan juga Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia maupun Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, antara lain bahwa sampai saat ini belum ada standar di Indonesia mengenai standar pendidikan kedokteran hewan, sehingga standar ini perlu menjadi salah satu materi muatan penting dalam materi RUU pendidikan kedokteran hewan. Yang kedua,
bahwa materi pendidikan kedokteran hewan ini kita seperti mata uang ya. Jadi yang tidak bisa terpisahkan antara pendidikan dan layanan kedokteran hewan ini juga menjadi materi muatan yang penting, bahwa ini menjadi salah satu keterikatan antara pendidikan dan layanan. Yang ketiga adalah materi terkait dengan pembentukan konsil kedokteran hewan. Sebagaimana best practice di internasional sudah ada terkait dengan konsil ini untuk melakukan penjaminan mutu maupun juga pembinaan terkait dengan dokter hewan yang ada di Indonesia. RUU Pendidikan Kedokteran Hewan ini sangat kami tunggu-tunggu karena memang ini merupakan satu-satunya landasan yang diharapkan bisa menjadi suatu regulasi yang melindungi dan juga memastikan bahwa pendidikan kedokteran hewan dan juga profesi kedokteran hewan bisa tetap ada di Indonesia, sehingga ini sangat kami tunggu dan harapannya dapat juga untuk digunakan sebagai alat untuk mengatur sehingga kedokteran hewan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dan bahkan juga bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Harapannya semoga dapat segera disahkan dan kemudian dapat diundangkan sehingga menjadi pegangan bagi kedokteran hewan di Indonesia. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih.